Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi ya sama hiti.com. Ini sekarang ada servisan ya, kebetulan ini udah dibongkar buat laptopnya. Dia Acer E1 strip 471 dengan kode mainboard ini ya, DAZKSAMB 6F1 Ref F ya. Nah, ini penyakitnya mati total. Cuman kelihatannya ini udah bekas garapan orang lain ya. Nih, dia udah bekas garapan, dia tuh udah ada bekas di solder. Ini di blok apa ya, ini kayaknya 19 apa ya, ya kayaknya 19. Terus ini juga nih tuh udah bekas ya, resistornya udah bekas diganti, IC nya juga tuh kelihatan, nggak tahu ini bekas diganti atau dicetak ulang, diangkat pasang ya. Kita coba aja dulu lah. Yang pertama mungkin kita cek dulu ya, ini benar mati apa enggak. Dia di sebelah sini, di sebelah sini. Kita colokin ya, bismillah. Mati ya tuh. Dia di lampu-lampu ini mati, sini ke mati. Oke, kita mulai ukur aja ya. Kita ukur kenapa dia nggak mau switch. Kita pakai multitester skala volt DC. Ini kita ukur dulu dari 19 nya ya, yang dari si adaptor ada ya, 20 volt. Terus dia loncat jadi fin ya kan, habis itu coba kita lihat 19 nya mau nyebrang apa enggak ya. Kita lihat di sini ya, di apa namanya ini, air fuse. Kita coba, ada ini harusnya nyebrang kalau kayak gini. Coba kita ukur di kapasitor yang hitam ini ya. Kapasitor hitam ini dia fin ini 19. Kita coba, ada ya 19. Setelah saya buka contekan ini, dia ini jadi kalau 19 nya ada, kemungkinan
35 nya hilang. Biasanya gitu. Dia soalnya syarat kerja untuk si laptop itu mau on, jadi dia 19 harus ada di VIN ya. 19 nya maksudnya dari adaptor itu nyebrang ya, mau nyebar gitu. Dia namanya jadi VIN. Nah terus VIN itu dia disebar lagi jadi step down jadi 35. Syaratnya si mainboard ini bisa hidup ya. Kita coba cek aja 35 nya. Ini kayaknya 35 nih, soalnya ada kapasitor 2 deket-deket kayak gini, 6,3 V. Coba kok 0 ya, tuh 0. Ini 0 juga, berarti fix ya. Masalah ada di 3 sama 5 volt. Oke, kita buka skema dulu ya buat tahu si IC nya atau si rangkaian 35 voltnya itu yang mana gitu. Oke, ini dia. Ini rangkaian 3 sama 5 volt. Nah itu 5 volt 5 VPCU ya tuh. Terus 3 voltnya 3 VPCU ya ada. Nah terus kita harus pastiin ini kerusakan ada di rangkaian. Kita harus pastiin ya ini rusaknya ada di IC nya atau di rangkaian ini. Jadi si IC ini buat hidup dan ngeluarin tegangan ya gitu ya, maksudnya keluar 3 sama 5 volt itu butuh dari pertama itu dia tegangan utamanya ya, pin itu kaki 16 yang pin. Terus dia butuh juga N nih yang enable, dia butuh enable. Terus sama si N-trip 1 N-trip 2 ini nih. N-trip dia butuh ini. Nah coba kita cek dulu ya, dia apa ada errornya di mana. Kalau emang ada enable nya ada, terus N-trip 1 N-trip 2 nya ada, berarti udah bisa dipastiin si IC nya ya, termasuk pin nya juga ada ya, berarti IC nya yang rusak. Coba kita cek dulu. Oke, ini kita colok ya. Colok, terus di tester masih di setelan ini ya, port di set. Nah isinya yang mana tuh, yang ini dia ada PU9, nanti kita ini ya
fotonya, kita kasih lihat ada di situ PU9. Kita coba ukur fin itu tadi ada di kaki 16, dia nyambung di PR134 yang ini ya. PR134 ini udah pernah diganti ini, PR134. Kita coba sini ada 19, sini ada 19. Oke, berarti pinnya aman. Terus lanjut lagi ke enable itu di pin 13 dia nyambung sama PR129 ini ya, PR129. Oh, PR129 nya nggak ada ini. PR129 sama PR126 ini nggak ada ya, kosong. Ini tegangannya pasti nggak ada lah tuh. Dia kosong, cuman 0,3 ya. 0,3 volt ya, jelas ya sini nggak bisa. Oke, berarti kita benerin dulu ya si pin enable nya ini, resistornya kita cariin dulu. Dia kebetulan resistornya kayak gini, dia tipe kayak gini itu dia berarti resistor divider, karena dia awal input dari sini. Ini tulisannya di sini di skema itu awalnya dia fin itu kan berarti 19, sementara tegangan enable itu biasanya ada di 4 sampai 6 volt aktif high gitu. Jadi dia pakai resistor pembagi tegangan itu. Jadi dia tipe resistor divider gitu, nanti dirangkainya. Kita coba cariin dulu ya buat resistornya. Ini dia PR126 pakai 665 kilo, sementara yang PR129 dia pakainya 330 kilo. Kayaknya saya nggak punya buat resistor segitu, ukuran segitu ya. Saya punya resistor berapa ini, kayaknya 5100, tinggal sisa ini aja. Nih ya, resistor ukurannya gede juga ini, 5100 ya. Ini kita coba aja dulu ya, kali aja bisa. Jadi kalau 5100 itu kan dia lebih kecil ya, cuman 5100 ohm, berarti 5,1K. Berarti kita ngerangkainya itu kita double aja resistornya gitu. Jadi nanti dia perlu 3 resistor. Apa saya bikinin ininya dulu aja kali ya, rangkaian resistornya nanti saya jelasin lagi buat rangkaiannya tuh detailnya kayak gimana. Oke.
Jadi buat rangkaian apa air divider kayak gini ya. Jadi ini resistor 5100 semua ya. Nah ini dirangkai 3 ya, 1 2 3 kayak gini. Nah rangkaiannya tuh jadi yang pertama ini bebas sih sebenarnya mau kebalik gitu. Nah resistor yang pertama ini dikasih tegangan pin nih 19 volt. Terus ini disambung ke resistor kedua. Nah ini yang 2 disambung ke yang 3. Bebas kok ini non polar ya, jadi bebas buat bolak balik gitu. Nah terus yang kaki paling ujung ini dihubungkan ke ground ya, ke ground. Terus nah di antara 2 sama 3 ini output tegangannya kita lihat aja dulu ini tegangannya dapat berapa volt ya. Kita cek pakai multitester di DC. Kita coba oke. Ini kita cek dulu dari yang 19 ada. Terus outputnya kita lihat dia 3,4 ya. Sebenarnya ini 6 volt sih. Kalau tanpa beban ini kan udah disambungin ke IC ini. IC nya juga gak panas sih, berarti normal dia. Di 3,7. Kita balik dulu mainboardnya apa dia tegangan. Oh iya taruh dia, kita cek Vref nya udah ada apa belum. Berat tuh di sini. Oh udah ada 5 volt ya. Coba kita balik dulu mainboardnya, kita lihat dia ada nggak tegangan 3 sama 5 nya udah keluar apa belum. Nah ini kita coba cek lagi ya. Buat tegangan 35. Oke, 5 voltnya ada. Coba cek 3 volt. 3 volt juga ada. Berarti harusnya ini udah hidup. Harusnya. Kita coba balik. Coba kita switch ya. Switch nyala dia. Nah, kalau nyala mati gini sih kayaknya power supply saya sih yang nggak kuat, soalnya ampere 0,83. Kita coba cariin adaptornya dulu kali ya, yang aslinya. Adaptornya yang bukan punyanya sih sebenarnya, cuman kayaknya bisa. Coba kita ini aja ya. Oke, udah nyambung. Coba kita switch. Nyala ya, nyala. Penampil. Oh nampil nih. Berarti kerjaan kita udah bisa dibilang selesai ya.
mantap. Mungkin sampai di sini dulu aja ya buat videonya. Jangan lupa di komen, di like, sama di subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Bye.